Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang. Nah, kita masih dalam channel SDN Gampeng 1 Bangil dalam program tetap yang namanya Sapa nih, yaitu Sapa Alumni. Oke, untuk tamu kali ini, kalau saya memanggil familiarnya adalah Mas Tio. Ya, selamat datang Mas Tio. Ya, boleh sampaikan nama lengkapnya dulu. Oh, siap. Perkenalkan, nama saya Satria Surya Irawan, bisa dipanggil Satria. Oke, Mas Tio ini lulusan di SDN Gampeng 1 Bangil tahun? Saya alumni SDN Gampeng 1 Bangil ini tahun 2022. Tahun 2022. Dulu waktu TK itu memang punya keinginan untuk sekolah di SDN Gampeng 1 kah? Ya, keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Ya. Kenapa? Soalnya itu saya kan TK di sebelah, Bu. TK di sebelah TK PGRI, TK PGRI 3. Oke. Oh. Oke. Berarti karena keinginan sendiri, ya, bukan mungkin kelihat siswanya itu ada yang berprestasi, juara apa, akhirnya Mas Tio tertarik gitu kah? Oh iya, karena saya sekolah di sini tuh soalnya ayah saya dulu pernah sekolah di sini juga. Oh, berarti mengikuti jejak sang ayah, ya. Berarti ada istilah pendidikan dinasti gitu, ya. Oh, iya, Bu. Oke. Berarti Mas Tio waktu itu masuk di sini kelas 1 tahun? Saya kelas 1 tahun 2016, Bu. 2016. Waktu itu guru kelas 1-nya siapa, Mas Tio? Bu Ani. Masih Bu Ani. Guru kelas 6-nya? Bu Yaya. Iya. Waktu selama di SDN Gampeng 1, ada nggak cerita yang mungkin berkesan, yang membuat Mas Tio itu ingat sampai sekarang gitu? Oh, ada, Bu. Ini waktunya saat malam hari, Bu. Saat malam hari? Iya, saat ada malam. Sekolah sampai malam hari pernah? Bukan, saya main ke sini, Bu, saat malam hari, Bu. Oh, main ke sini waktu malam hari. Saya kira sekolahnya sampai malam hari. Oh, jadi itu saatnya saya itu habis sholat Isya, saya ke sini untuk main, Bu. Iya. Saya main sepak bola bersama teman-teman, Bu. Soal terus saya ada yang menendang bola sampai ke makam, saya ambil. Lalu ada sholat gelodak, semua orang-orang kabur, Bu. Teman-teman saya kabur, saya ditinggal sendirian, Bu. Terus ada satu anak menghampiri saya, Bu. Saya kira itu setan, Bu. Terus saya menghampiri, ternyata anak sini, Bu. Daerah sini, Bu, anak sini, Bu. Oh, berarti bukan makhluk astral ya? Bukan, tapi saya juga ketakutan pas saat itu, Bu. Oh, gitu. Ini kan pengalaman yang di luar sekolah ya, Mas ya. Kalau saya ingin tahu pengalaman yang menarik waktu dalam keadaan kegiatan sekolah. Oh, ada, Bu. Ya. Itu saat saya kelas 4, Bu. Ya, kelas 4. Siapa itu gurunya waktu itu? Saat gurunya itu masih Bu Ima, Bu. Bu Ima? Bu Ima. Oh ya. Ya, Bu Ima, Bu. Awal tahun ajaran baru ya? Awal tahun ajaran baru. Guru yang asli enggak ada waktu itu ya? Jadi itu ada satu sarang tawon, Bu. Di dalam? Di depan kelas 4, Bu. Jadi semua orang tuh heboh, Bu, di sana, Bu. Kumpul di sana. Terus ada salah satu teman saya, kamu berani lewat di bawah sarang itu. Iya. Saya kasih 2.000. Saya, ya namanya laki-laki, Bu, ya saya berani, Bu. Karena uang 2.000 tadi? Iya, karena ada. Oh gitu, lumayan buat jajan, lumayan buat jajan. Nah, terus saya berani, Bu. Saya lewat di bawahnya sarang tawon itu dan saya kesengat tawon, Bu. Di bagian tangan saya, Bu. Oh gitu. Ya, 3. Terus habis kesengat tawon, kira-kira ada rasa kapok nggak untuk membantu itu? Ada kapok, Bu. Ada kapok. Itu benjol, Bu, besar, Bu. Tapi dapat uang 2.000-nya tadi? Dapat, Bu. Dapat, tapi bonusnya untuk tawon. Iya, Bu. Ya. Itu namanya untung dan rugi ya. Ya, untung dan rugi. Jadi ada mutualisme dan ada parasitisme gitu ya. Oke. Dengar-dengar Mas Tio itu waktu di SD itu memiliki banyak prestasi ya. Bisa nggak diceritakan apa saja prestasinya waktu itu? Oh ya, saya saat kelas 4 tuh mewakili SD Gampeng 1 Bangil
untuk seleksi badminton Bu. Badminton, acara O2SN. Oke, waktu itu di mana? Waktunya itu di Geraha Diponegoro Bu. Itu Mas Tio juara? Ya, saya juara. Tingkat kecamatan. Kecamatan. Terus ada nggak prestasi yang tingkat sampai kabupaten gitu? Oh ada Bu, itu saya itu kelas 5. Kelas 5. Tingkat Kabupaten Pasuruan. Itu lanjutan O2SN apa lomba yang lain? Oh, itu lomba yang lain Bu. Lomba yang lain itu ikut apa itu maksudnya? Itu ikut kejuaraan pandaan itu Bu. Pandaan. Terus pernah nggak menyabet sampai ke tingkat provinsi? Untuk tingkat provinsi masih belum Bu. Saya itu lolos 8 besar saja itu. Sampai ke tingkat kabupaten tadi ya, gitu. Oh gitu. Berarti cukup bagus ya. Itu mungkin karena hobi ya Mas ya? Iya, saya hobi. Awalnya hobi. Oh, berarti hobi. Ini hobi yang bisa menjadi sebuah prestasi ya. Oh gitu. Berarti waktu apa namanya dari SD ke SMP ya. Mas Tio ini SMP-nya sekolah di? Saya SMP di Negeri 1 Bangil. SMP Negeri 1 Bangil. Apakah kan gini, di pendaftaran SMP itu ada yang menggunakan jalur prestasi. Apakah Mas Tio juga menggunakan itu karena prestasinya banyak tadi? Saya menggunakan jalur prestasi untuk masuk ke Negeri 1 Bangil. Oh, karena banyak prestasi yang didapat di mulai SD tadi ya. Iya, Bu. Oh, kita ucapkan aplaus ya. Ini termasuk apa ya? Siswa yang berbakat. Kira-kira prestasinya Mas Tio mulai dari SD ini tadi berkembang nggak di waktu di SMP sekarang? Kalau saat ini berkembang Bu. Masih berlanjut. Masih berlanjut. Dan sudah menyimpan piala nggak di sekolah itu dari prestasinya Mas Tio itu tadi? Menyimpan Bu. Saya menyimpan 1. Berapa? 1. Sekarang Mas Tio kelas? Kelas 8. Kelas 2 gitu ya Masnya ya. Kelas 2 SMP. Itu sudah menabung 1 di SMP 1 Bangil. Oke. Berarti sangat bagus sekali ya. Kira-kira waktu SD itu mungkin semua guru itu baik menurut Mas Tio ya. Tapi mungkin ada nggak kadang ada anak-anak itu adalah guru favorit gitu. Ada nggak gitu? Pengen tahu. Untuk semua guru itu favorit Bu. Tapi yang ada satu guru saya kelas 3 itu favorit saya Bu. Siapa itu? Namanya itu Pak Fendi. Pak Fendi, iya. Pak Fendi kenapa kok favorit sama Pak Fendi? Apakah orangnya itu lucu, baik, lucu, atau Bu. gimana? Lucu Bu. Lucu. Ya saat absen namakan saya Satria Bu. Jadi Satria Surya Irawan kan segitu Bu. Ini Satria Baja Hitam. Berarti memang sosoknya Pak Fendi itu memang lucu atau gimana? Maksudnya itu mayoritas siswa itu memandang Pak Fendi itu lucu apa orang yang menegangkan atau bagaimana? Apakah cuma Mas Tio yang menganggap Pak Fendi itu lucu? Kalau saya sih lucu, kalau anak-anak katanya menegangkan semua Bu. Menegangkan. Iya, Bu. Mungkin karena nggak bisa menarik hatinya itu tadi ya. Oh, iya, Bu. Kalau Mas Tio bisa menarik hatinya Pak Fendi? Mungkin bisa Bu. Bisa. Bisa. Maksudnya pernah marah nggak Pak Fendi waktu itu? Waktu kelas 3? Saya Pak Fendi pernah marah ke saya Bu. Karena saya buyar sendiri Bu. Oh gitu, karena Mas Tio-nya rame sendiri, mungkin tidak memperhatikan pelajaran, akhirnya Pak Fendi-nya marah gitu. Kira-kira waktu SD itu kan kadang mulai kelas 5, kelas 6 itu kan anak-anak sudah mulai beranjak pubertas ya Mas Tio ya. Mempunyai rasa ketertarikan lawan jenis. Ada nggak gitu? Waktu itu Mas Tio waktu SD itu? Kalau saya waktu SD tidak ada Bu. Tidak ada. Tidak ada ketertarikan lawan jenis gitu. Tidak ada. Tidak ada. Masih berarti mungkin masa pubertasnya masih belum 100%, belum maksimal gitu ya. Berarti nggak ada apa istilah cinlok-cinlokan itu tidak ada ya. Oh, tidak ada. Memang Mas Tio fokus dengan pelajaran, mengembangkan prestasi itu tadi ya. Oke. Sekarang kan Mas Tio sudah lulus SD, mungkin dari kelihatan perkembangan di SD, ada nggak rasa gini Mas Tio? Kok saya sekarang sekolahanku kok bagus, aku pengen balik nang SD lagi gitu, ada nggak sekarang seperti itu? Ya ada Bu, ada rasa itu Bu.
Karena kangen Bu. Kangen, Iya, Bu, kangen sama? Kangen sama anak-anak dulu. Oh, kangen sama kebiasaan-kebiasaan yang dulu gitu. Pengen balik SD lagi. Ya karena balik ya Kak Bu. Loh, kan kadang kita tuh ada kadang gini. Dulu pas aku sekolah kok gak seperti ini, kayak gitu kan mesti ada gitu kan ya. Ada gitu. Pengen balik SD lagi. Oh ya tidak Bu. Oh tidak. Oke, apa namanya? Kita pengen tahu pesan-kesannya Mas Tio buat SDN Gempeng 1 gitu. Paling tidak buat perkembangan SDN Gempeng 1 lebih baik lagi dari suara para alumni gitu loh ya. Oh iya Bu. Untuk pesan-kesan tuh anak SD Negeri 1 ini diharapkan ada ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler, oke. Ya, ekstrakurikuler sama itu Bu. Perpustakaannya Bu dibuka Bu. Perpustakaannya berarti maksudnya ekstrakurikulernya itu lebih dimaksimalkan. Ya, harus ada lagi tambahan. Iya, ada ditambahan lagi, terus perpustakaannya diaktifkan dan dimaksimalkan lagi. Oke, itu salah satu pesan dan kesannya Mas Tio ya. Ada lagi pesan-kesannya yang perlu disampaikan untuk SDN Gempeng 1 Mangil? Oh ya, untuk anak-anak itu harus rajin belajar, nurut sama orang tua dan tidak nakal. Dan tidak nakal gitu ya. Oke. Dari pesan-kesan yang dari beberapa apapun yang disampaikan dari Mas Tio tadi, bisa kita simpulkan bahwa Mas Tio dulu waktu di mulai SDN Gempeng 1 Bangil itu mempunyai banyak prestasi yang sekarang berlanjut di SMP Negeri 1 Bangil ya. Dan pesan-kesannya salah satunya adalah untuk SDN Gempeng 1 Bangil mungkin lebih mengaktifkan dan memaksimalkan ekstrakurikuler dan mengaktifkan lagi untuk perpustakaannya gitu ya Mas Tio. Oke ya, terima kasih. Cukup sekian podcast yang Sapani hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Mas Tio ya. Salaman dulu ya. Semoga Mas Tio semakin jaya, sukses karirnya dan prestasinya semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.